Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan sistem transportasi publik yang buruk. Buruknya transportasi publik menjadi masalah yang harus dihadapi oleh warga Jakarta setiap hari. Gagalnya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang nyaman menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah juga mendorong kepemilikan kendaraan pribadi sehingga menurunkan jumlah pengguna transportasi publik. Menurut survei Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration tahun 2010, dari 66 juta perjalanan, hanya 22% atau 17,8 juta perjalanan yang menggunakan transportasi publik. Jika tidak ada upaya perbaikan terhadap transportasi publik, jumlah ini diperkirakan turun menjadi 22% dari 72 juta perjalanan pada 2020. Turunnya minat masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya faktor keselamatan dan kenyamanan pada sarana transportasi publik di Jakarta. Kondisi ini semakin memperparah kemacetan lalu lintas, dan ini berdampak pada menurunnya produktivitas serta tingkat stres masyarakat di ibu kota. Sejumlah upaya kini tengah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta, mulai dari manajemen lalu lintas, pembangunan infrastruktur transportasi massal, hingga sistem transportasi yang terintegrasi. Tersedianya transportasi publik yang memadai tidak akan menjadi solusi tanpa dukungan masyarakat untuk mengubah perilaku dengan beralih ke transportasi publik. Pemirsa, tidak lama lagi Jakarta akan memiliki MRT atau Mass Rapid Transport, sistem transportasi massal. Nah, saat ini saya berada di Bundaran HI, di mana pusat pembangunan MRT ini ada di sini. Tahap satu dari pembangunan MRT dimulai dari jalur Lebak Bulus hingga Bundaran HI, sementara itu tahap kedua dimulai dari Bundaran HI hingga Kampung Bandan. Nah, MRT ini sebenarnya sudah sering dimiliki oleh kota-kota besar di luar negeri, di mana bisa membantu untuk mengangkut jumlah penumpang yang sangat banyak dan juga bisa melancarkan lalu lintas dan mengurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan mobil pribadi. Di Jakarta ini sudah mulai dibangun pada tahun 2013. Kini kita akan lihat progres pembangunan itu seperti apa. Mari kita tanyakan kepada Direktur Utama PT MRT yaitu Dono Bustami. Yuk kita ikuti. Halo Pak Dono, apa kabar? Wah, ini sebenarnya momen bersejarah bagi saya juga. Pertama kali saya mengunjungi site pembangunan MRT. Biasanya kan kita menggunakannya ya. Yang paling utama kalau setiap kunjungan itu adalah safety. Jadi kita harus require safety gear. Kita ada safety gear, nanti harus pakai semua itu standar. Oke. Even president have to wear the Even the president. Oke, kalau gitu saya harus pakai helm, pakai rompi dan juga boots juga ya. Yes. Oke. Bagian dari boot. Jadi kita mulai dari boots ya. Ya. Ini size 37 deh. Oke. Oke. Fit ya. Jadi ini wajib ya. Agak Wajib kegedean at all tapi times. nggak apa-apa ya. It's okay. Wajib. Terus apa lagi? Vest. Rompi. Oh, helm. Stress dulu mungkin ya. Oke. Ini rompinya ya. Iya. Ya, ini help kenapa? Oke, diikatkan. Ininya bisa. Dan terakhir helm. Ini penting ya. Yes, sudah. Ininya di. Wow. Nah, so Dah. great. We are ready. Aduh, gimana? Perfect. Thank you. Kita mulai di mana Pak Dono? Kita entrance, kita langsung ke bawah. Itu kita akan melalui concourse level, terus platform level ke bawah. Oke.
Oke, Pak Dono sudah pakai hard hat, rompi dan boots. Kita sudah lihat siap ya untuk melihat site. Nah, apa sebenarnya yang kita bisa lihat di sini sekarang, Pak? Di sini lokasi kita berdiri saat ini yang kita sebut namanya Stasiun Bundaran HI. Stasiun Jadi Bundaran stasiunnya HI benar-benar ada di sini ya? Nanti? ada di bawah. Nanti kita akan ke bawah ke platform area-nya. Jadi ini agak beda dengan stasiun-stasiun yang lainnya. Panjangnya ini 400 meter, lebarnya 22 meter. 400 meter, panjangnya, lebarnya 22. 22 meter. Ya, typical station kita itu panjangnya 200 meter, lebarnya 22 meter. Ya, Jadi ini jauh memang lebih khusus panjang, ya? dibikin karena untuk kita bilangnya untuk crossing nantinya. Jadi untuk kereta putar balik, kereta kan nggak mungkin putar balik. Jadi dia akan berganti sisi dari selatan utara ke utara dan ke selatan. Nah, nanti kan MRT-nya kan ada, kalau tidak salah ada 2 jalur ya. Jalur dari Lebak Bulus sampai ke Jadi HI. proyek MRT ini Lebak Bulus sampai Bundaran HI. HI. Dia ada masing-masing tuh ada satu jalur yang menuju ke utara dan satu jalur menuju ke selatan. Ya. Nanti proyeknya sendiri itu bisa untuk South North Corridor itu dari Lebak Bulus sampai hari ini sampai ke wilayah kota. Wow. Ya. Nah, ini kan ada bangunan ya di kanan kiri. Iya. Nanti di bawah ini seperti apa? Saya mau mencoba visualisasi ya. Harusnya kan udah sering keluar negeri masih ya. Nah, biasanya kan Kita kalau akan orang bisa mirip dengan masuk keluar dari negeri. mall, Iya. kemudian keluar. Ada interkoneksi nantinya yang kita sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik gedung di sekitar stasiun kita, kurang lebih ada 30 yang kita sudah kerjasama, dalam arti kata penandatanganan MOU dulu. Nah, ini ada beberapa peraturan-peraturan gubernur yang harus ada mungkin nggak beberapa, ada satu aja peraturan gubernur yang masih kita tunggu untuk bagaimana skema bisnisnya bisa tercapai. Tapi nantinya akan interkoneksi, JPO-nya ini nanti dibongkar. Jadi orang kalau mau nyebrang melalui stasiun bawah tanah kita bisa. Jadi dia go to our concourse level, terus keluar ke sisi berikutnya. Ya, jadi misalnya kalau orang ingin naik MRT bisa masuk, ini taruhlah ini kan stasiun Bundaran HI-nya, kan ini di bawah tanah ya nanti. Bisa masuk dari mana-mana saja, Pak? Ada rata-rata ada empat titik, empat pintu masuk. Ya, kalau yang di sini, yang satu kita ada rencananya persis di bus stop sign situ, itu ada satu entrance. Satu lagi di depan gedung baru yang sedang dibangun. Di sebelahnya Plaza Indonesia, itu lagi ada pembangunan gitu bisa lihat. Nanti ada 2, masing-masing 1 dan rata-rata tiap entrance kita di semua stasiun itu ada 4 kan? Ada 4 ya. Jadi ada jalur selatan utara dan utara selatan. Tadi kan dari Lebak Bulus ke Bundaran HI itu nanti ada berapa stop atau ada berapa stasiun? Stasiunnya total untuk fase pertama ini ada 13. 7 itu elevated dan 6 itu yang di bawah tanah. Ya, jadi 7 di atas, ini flyover itu ya. Iya, ada. Dan 6 di bawah tanah itu kenapa? Kenapa tidak semuanya di bawah tanah ya? Nah, memang itu sudah kajian yang cukup panjang, lebih dari 25 tahun. Jadi memang dari hasil studi tersebut yang terbaik dan paling efisien adalah pembagiannya demikian. Jadi total ada 16 kilo, 10 km itu ada kita sebut layang, elevated, yang 6 kilo kurang lebih itu di bawah tanah. Oke, kita boleh lihat Boleh. di bawah tanah. Boleh. Ya. Mari. Hati-hati. Ini berapa meter ke bawah, Pak Dono? Rata-rata nanti kedalaman stasiun kita itu 20 meter. 20 meter? Iya. Pak Dono, tadi lumayan kita turun sekitar 20 meter ya dari permukaan ya. Wow. Jadi apa yang kita lihat sekarang? Ini adalah sudah kita sebutkan namanya platform level. Jadi stasiunnya di sini nanti. Jadi nanti penumpang menunggu kereta di tengah-tengah sini. Dan sebelah kanan? Ini saat ini sedang persiapan Mustika Bumi 2 atau TBM keempat. Dan dalam persiapan, insinyurnya lagi mengerjakan. Mustika Bumi 2 ini pemborannya kan ya? Ya, TBM-nya, tanah boring mesinnya. Kita harapkan akhir bulan ini sudah bisa tembus dan mulai ngebor. Kalau yang sebelah kanan ini sudah
bor sudah mulai, itu panjangnya sekarang sudah mencapai 179 meter. 179 meter. Targetnya? Dan ini, kita nanti dia terus sampai stasiun Setiabudi bekerjanya. Jadi sekarang ini posisinya sudah melewati Bundaran HI. Sudah melewati. Jadi di bawah patung. Oke, kalau sejak pembangunan tahun 2013 sudah berapa persen kira-kira progres dari pembangunan MRT ini? Total Ya, sampai kita saat ngomong, ini. ya, total kita bicara overall itu 44,45%. 44 Overall. memang. Oh, ini sesuai target ya? Sesuai target. Sesuai target. Target kita 2018 akhir konstruksi selesai. Operasionalnya itu karena yang kasih target adalah Bapak Presiden awal 2019. Awal 2019. Oke, nah ini bisa mengangkut ya berapa orang per hari? Untuk tahap awal target kita itu per day dengan headway-nya 5 menit antara 175 sampai 200 ribu orang per hari. Per hari? Per hari headway-nya dengan headway 5 menit. Jadi headway jarak antara dua rangkaian. Jadi antara satu stasiun ke stasiun yang berikutnya? Jadi the whole route. Karena yang saya bilang headway 5 menit itu kita menjamin setiap 5 menit kereta tiba di stasiun. Jadi harus ada berapa kereta yang dibutuhkan? Untuk ini kita akan mengoperasikan tahap awal ada 14 transit. 14 ya? Satu transit itu terdiri dari 6 gerbong. Ya, luar biasa kita melihat langsung ini konstruksi MRT. Kita berada di bawah Bundaran HI ya. Dan ini nanti jalur utara selatan relnya ya, yang dari kota HI sampai Lebak Bulus. Kota nantinya dari sampai Lebak Bulus di sebelah sana itu dari Lebak Bulus menuju kota. Iya. Nah, itu kan di sana Pak Dono kan ada patung. Iya. Patung HI itu nih nggak masalah ya, nggak. Untuk yang Mustika Bumi 1 kita sebutnya TBM 3 itu sekarang sudah lewat. Sudah lewat. Ya, kita ada penguatan kalau dilihat di atas ada kabel kita buat. Jadi ada ekstra penguatan ya. Kita nggak mau dong nanti patungnya. Ya. Patungnya goyang. Pak Dono, saya ingin sekarang bertanya mengenai teknologinya. Nah, ini kan sebenarnya MRT ini sudah lama sekali direncanakan ya, dan tapi terhambat karena banyaklah tantangannya. Nah, riset apa yang telah dilakukan dan akhirnya digunakan yang memang dianggap itu paling cocok untuk Jakarta dan Indonesia dengan tanah kita yang unik dan juga kontur tanahnya dan lain sebagainya. Apa yang digunakan? Kalau kita ngomong teknologi TBM-nya, Tunnel Boring mesin ini memang didesain khusus untuk tanah kondisi dari patung pemuda sampai dengan patung Selamat Datang Bundaran HI. Itu tanahnya itu jenisnya silty clay, dan alat ini hanya bisa digunakan untuk jenis tanah tersebut. Jadi memang ini sangat spesifik. Jadi belum tentu alat ini bisa digunakan untuk fase kedua. Jadi selatan utara itu dibagi menjadi dua fase. Fase pertama Lebak Bulus Bundaran HI, berikutnya adalah Bundaran sampai daerah kota. Nah, jadi memang ini spesifik sekali alatnya. Tidak bisa dipakai di Singapura atau di KL. Memang dibuat oleh Japan Tunnel Corporation, Tunneling System Corporation. Ini empat-empatnya dibuat oleh manufaktur yang sama. Jadi Mustika Bumi juga Antareja juga 1-2, Mustika Bumi 1-2. Wow. Dan hanya Jepang ya yang membuat mesin ini? Ada dari Eropa, dari Jerman bisa, Amerika juga bisa, Prancis juga bisa. Jadi keunikan pemborannya itu sendiri seperti apa? Jadi tadi Pak Dono mengatakan ini karena tanahnya itu spesifik. Apa yang membuat tanah dari Lebak Bulus ke HI ini sangat spesifik? Dari sisi kesulitan ini lebih sulit kalau dibandingkan proyek sejenis tunneling di Singapura atau di Kuala Lumpur. Karena di sana dia limestone, lebih rigid tanahnya. Di sini kan boleh dikatakan ini floating. Tunnel kita ini floating. Nah,
Tapi bentuk tunnelnya itu sendiri dan seberapa tebal itu seperti apa gini, Pak Dono? Karena kan kita kan tahu kan di Jakarta tuh rawan banjir. Belum lagi tanah kita kan memang ini ya tenggelam lah istilahnya. Apalagi karena kita menggunakan air bawah tanah itu begitu banyak sehingga makin lama kita makin tenggelam. Ini sudah diperhitungkan semua dalam kalkulasi. Sudah, jadi memang yang utama dulu dilakukan bagaimana menjaga water level tidak berubah. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat sekeliling dinding kita ini kan yang kita sebut yang namanya diaphragma wall. Ini juga teknologi yang baru, ya relatively belum pernah digunakan di Indonesia. Bagaimana kita tetap menjaga tidak ada, seperti dilihat dindingnya kan kering semua ya. Iya. Kita tidak menggunakan conventional waterproofing. Jadi waktu kita mengecor dinding seluruh bawah tanah stasiun kita yang kita sebut diaphragma wall ini, itu sekaligus sudah berfungsi sebagai penahan water untuk water levelnya, waterproofing. Jadi nggak pakai membran lagi, kecuali bawahnya iya. Nah ini yang memang pertama kali kita utamakan lah dari sisi water levelnya ini yang untuk menjaga itu. Nah pada saat pembangunan konstruksi tanahnya pun itu dibagi beberapa segmen. Segmennya itu lebarnya 1,5 meter. Ringnya ini bersihnya 6,05 meter. 6,5 meter ya? Wow. Diameternya 6,05. About 6 meter. Tapi kalau tunnel yang digali itu 6,7 meter. Jadi nanti begitu selesai digali, tanahnya dikeluarkan, langsung segmennya nanti masuk, dipasang, diassemble, itu ada 6 segmen. Satu segmen itu ada 6 segmen ring. Itu sudah langsung kering. Nanti setelah itu baru kita grouting, menutupi. Tadi kan 6,7 meter, bersihnya kan jadi 6,05 meter, 6 meteran. Nah, antara tanah dengan tunnel kita, segmen kita itu nanti kita grouting. Jadi sehingga kita tidak merubah tekanan air dan water level di sekeliling gedung. Karena kalau bisa dibayangkan, berubah sedikit saja gedung-gedung sekalian mungkin ada yang retak. Nanti retak, bocor, wah ini. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kita monitornya itu tiap hari. Ya, dan ini anti gempa juga kan, karena Ini Jakarta kan negatif, juga. Pak. Pernah terjadi gempa yang terakhir yang tahun lalu. Tapi mengeceknya itu gimana kalau bahwa ini anti gempa, anti banjir, anti bocor? Desain untuk sistem MRT fase pertama ini memang disesuaikan dengan standar gempa Indonesia, yaitu siklus 100 tahun. Bahkan ini lebih tinggi dari siklus yang di Jepang. Jadi waktu konsultan Jepang awal membuat basic desainnya, mereka pakai standar Jepang dan British. Itu berapa di atas skala Richter sampai? Gini, kita nanti kalau sampai Kalau dengan misalnya gempanya 5 skala Richter, kereta masih bisa beroperasi. Masih bisa. Ada beberapa di atas 6 itu tidak stop completely. Nanti ada level mungkin di sekitar 7-an skala Richter itu completely automatic shutdown. Jadi otomatis. Iya. Jadi kalau nanti ada gempa sudah di atas 7 skala Richter, semuanya switch off gitu. Automatically. Oke. Nah, ini kan kalau MRT Jakarta kedengarannya unik. Kerjasama dengan Jepang ya. Ini teknologi Jepang atau memang Jadi mereka yang pakar ya dalam sumber pembangunan dananya ini? dari JICA. Iya. Itu sumber dananya, tapi Di situ konstruksinya? karena ini is a tight loan, pinjaman yang mengikat. Di pinjaman tersebut memang mensyaratkan harus melibatkan teknologi dan kontraktor Jepang. Ini antara G2G, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang menandatangani kontrak pinjamannya karena hanya di pusat. nah, kalau dari HI sekarang ke kota, nah katanya kan beda lagi kontur tanahnya dan mesin Iya. bornya digunakan Betul. juga beda ya, Mustika Bumi ya untuk Yang ini Mustika Mustika Bumi Bumi nanti ini belum tahu. belum tahu. Oh. Karena Oke, apa karakteristiknya? Karena yang dari HI sampai kota itu semua di bawah tanah. Oke, yang pasti kita tahun ini kita akan memulai engineering study-nya, engineering services-nya, pendanaannya sudah siap. Kita akan memulai hadir. Itu kurang lebih 1 tahun. Dari situ nanti bisa kelihatan karena macam-macam melakukan soil intensification, lingkungannya. Kalau lingkungannya AMDA-nya sudah jalan sekarang, kita sudah jalan. Konstruksi apa yang paling tepat untuk
struktur tanah yang nanti kita akan temui di sana. Seperti kita tahu ada intrusi air laut di sana, dan dulu di sana banyak yang dulu bekas rawa Iya. dan lain sebagainya. Ini yang nanti sebagai challenge untuk kita untuk melanjutkan ke fase kedua. Jadi harus mencari mesin bor yang berbeda lah istilahnya ya, atau Iya, mungkin nggak teknologi terlalu yang- berbeda jauh, mirip-mirip, tapi yang pasti yang ini belum tentu bisa. Ini memang harus hati-hati. Jadi ya kita kan lihat misalnya di India bangun flyover tapi ternyata tiba-tiba rubuh dan mungkin ada sedikit apalah dalam antara penggunaan dana dan speknya. Ini monitoringnya supaya setiap peser ya dari pendanaan itu memang masuk Jadi untuk gini, konstruksi itu bagaimana? Proses tagihan, invoicing, semua itu kita melalui beberapa tahapan proses. Jadi dari kita dengan engineers itu melakukan verifikasi. Terus kami membentuk tim itu yang terdiri dari Pemprov, internal kami, konsultan kami, dan juga dari Direktorat Jenderal Kereta Api yang memverifikasi lagi tagihan-tagihan sebelum kami bayarkan. Dan itu harus dicek bahwa ini betul-betul sesuai kan? Sesuai dan sesuai employer requirement. Iya. Gitu. Nah, peran ini saya lihat kan ada orang Jepang ya di sini. Ini Iya. peran mereka persisnya itu apa Jadi dalam gini, hal ini? persyaratan dari pinjaman memang lead konsorsium itu harus Japanese corporation. JICA requirement sebetulnya hanya 30%. Tapi kondisi yang ada sekarang itu terbalik. Jadi mereka 70, lokalnya 30%. Seperti contoh di sini, lead konsorsiumnya adalah Sumitomo Construction ya. Corporation. Kalau yang Ya mereka pakarnya lah kalau dalam konstruksi iya, ya. kalau lokalnya Utama Karya. Dan dari sini mereka jadi harus mengecek, mereka melakukan monitoring, supervisi itu Jadi, semua dari lokal dengan orang lokal. Tapi Gimana? yang mengoperate ini untuk awal memang dari Jepang. Tapi seperti Antareja dan Antareja 1 dan 2 itu udah orang Indonesia. Oke. Yang Ya, tapi jangan sampai kita karena percepatan akhirnya kualitas juga terabaikan kan. saya itu ada kualitas dan safety itu tidak bisa dikompromi. Tapi nanti ada garantinya nggak? Maksudnya dari segi konstruksinya, ada jaminannya yang diberikan oleh pihak Jepang bahwa ini Iya. dijamin tidak akan bocor, tidak akan retak, tidak paling tidak dan harus ada perawatan yang Ada. dilakukan secara terus-menerus kan? Ada. Jadi memang kemarin kita baru tanda tangan OMJS itu Operation and Maintenance Consultant Services yang nanti yang akan membuat program bagaimana merawat, bagaimana memelihara sistem ini. Tapi yang konstruksi yang ini waktu didesain dan kita membangunnya itu view kita itu tentu seperti di Jepang bisa bertahan 50 bahkan 100 tahun. Jadi memang kualitas yang kita minta demikian. Ya, Jepang Idealnya 100 tahun lah, ya 100 tahunan ya Jepang aja. karena mahal ya. Jadi Ya. memang standar-standarnya juga kita sudah ikuti. Jadi kalau kembali ke gempa tadi menarik karena pasti orang Iya. 20 meter di bawah. Itu sebenarnya sudah fully tested. Waktu terjadi gempa di akhir tahun 2015, itu bahkan pekerja di bawah tanah kita itu tidak merasakan ada gempa. Tidak Dan merasakan. kita melakukan cek semua tunnel kita Itu cek berapa jalan. skala Richter ya waktu itu? Waktu itu 5. Oh 5 ya, jadi 5 skala Tapi Richter. jaraknya kan cukup jauh dari titik gempa. Itu kita cek satu-satu, memang tidak ada crack, tidak ada water leakage. Jadi cukup tenang lah. Oke, nah sekarang kita bicara dari pendanaan ini karena salah satu kenapa proyek ini ya kita sebut tertunda hampir seperempat abad itu salah satu kan mengenai pendanaan. Ini mahal sekali, dibutuhkan lebih dari hampir 16 triliun rupiah ya rupiah. untuk membangun satu MRT untuk Jakarta ini. Nah kalau tidak salah kan pusat ada kontribusinya yaitu sekitar 49%, sementara 51% itu Pemda. adalah Pemda dan ini juga loan dari JICA ya. Iya, Nah, betul. monetizingnya, ya ini kan berarti kan ini ada investornya, apalagi kan Jepang ya. Ini
kira-kira bentuk bagaimana monetizingnya atau mengembalikan investasinya itu ke depan. By the way, selama ini kucuran dana nggak masalah? Nggak ada masalah, udah selesai semua. Dari Komitmen dari Jepang. Dari APBN juga nggak masalah? Nggak ada masalah. Oke, itu bagus. Alhamdulillah. Oke. Tapi dan Sudah ada perdanya Oke. kita, sudah ada perdanya. Agreement antara Pemda dengan pusat juga sudah kemarin udah clear, Pak Basuki tanda tangan sudah. Oke. Kementerian Keuangan. Jadi nanti misalnya kalau Tinggal pesen draw down ini aja. nggak akan tunggu lama karena dananya belum masuk. Nggak. Nah, nanti skema pembayaran mengembalikan itu bagaimana dan juga monetizing karena ini kan walaupun transportasi publik tapi kan harus uang juga harus kembali ya dari investasi Iya. ini. Jadi memang hitungannya begini dulu. Ini pembagiannya tadi ya 49-51%. Hitung-hitungannya mungkin kembali ke tarif, ya kan? Berapa tarif yang layak. Nah ini memang kebijakan ini adanya nanti di Pemda karena kami kan 100% BUMD. Iya. Jadi left pocket, right pocket. Jadi tergantung kebijakannya apakah mau mengurangi kendaraan pribadi di jalanan untuk mengendari transportasi massal atau mau mengangkut sebanyak-banyaknya. Nah ini nanti berapa tarif atau harga tiket yang akan itu nanti gubernur yang harus memutuskan 3 bulan Ya, sebelum tiket kami. idealnya itu. Tapi yang jelas harus affordable. Ya kalau nggak mana mau kan orang naik. Ya mesti dibalance naik ya. MRT, Kalau ya. kita mau memindahkan kendaraan pribadi lah seperti Desi, ini apakah mau digabung dengan pedagang? Iya kan. Jadi ini itu mungkin jadi bisa dikatakan political decision juga. Iya. Iya kan? Bagi kami sebab karena kami 100% miliknya Pemprov, kami nggak masalah. At the end of the day, yang akan kita sajikan ke pemerintah nanti adalah ini adalah the most efficient cost to operate, including ini untuk point concernnya. Jadi replacement cost, gerbong dan lain itu kita akan kasih hitungannya. Ini adalah segini. Nah, putuskan mau digratis pun ekstrimnya nggak masalah. Ini harus dibayar subsidi ini. Ini nanti Berapa tahun ya harus dikembalikan? tergantung investasi? tarifnya. Ya, tergantung Karena kalau tarifnya. loannya sendiri itu kan antara pusat dengan JICA. Dan itu bunganya juga tidak terlalu tinggi. murah kan? sekali. Itu 40 years loannya. Grace periodnya 10 tahun. Dengan bunga itu di bawah 1%. Antara pusat dan Pemprov DKI cuma harus mengembalikan kan 51%-nya saja. Iya. Nah itu sama 40 tahun, grace periodnya ada 10 tahun. Overall cost itu di bawah 1%. Ya, tapi idealnya kan semua orang mau yang menggunakan MRT seperti ini sehingga tidak perlu menggunakan mobil pribadi. Jadi harus affordable, tapi yang penting ini kan juga harus bersih ya. Nah, ini mungkin nanti ke depannya kan. Ya. Tapi kita kan terus terang ya masyarakat itu nanti takutnya kotor, Iya. terus bau, orang buang sampah sembarangan. Sementara kalau kita lihat di Singapura, bahkan di Bangkok itu Bisa bersih. maintenance ya bisa bersih dan lain sebagainya. Jadi orang juga mau Iya. gitu meninggalkan mobil pribadi mereka untuk menggunakan kereta. Iya. Ya. Itu memang salah satu challenge kita, tapi percaya atau tidak, Delhi Metro kalau kita masuk ke stasiunnya itu bersih. Di luarnya sih boleh kotor. Iya. Tapi kalau Ini kita di masuk India ya? Di India kita bilang gitu. Nah, orang India aja bisa gitu. Memang ini challenge-nya untuk kita. Jadi memang ini merubah culture orang berpergian nantinya. Satu, dia sudah bisa memprediksi traveling time-nya dia. Kalau kebersihan tentu kita akan larang. Ada makanan yang tidak boleh masuk, tidak boleh di kereta atau bahkan di peron pun kita larang dan lain sebagainya. Itu nanti bagian dari SOP kita. Dan juga kalau kita lihat misalnya di kota-kota lain itu stasiun bawah tanah itu menjadi sumber ekonomi sendiri ya. Di situ ada toko, ada orang bisa belanja, ada hiburan dan lain sebagainya. Apalagi kalau interconnected. Ini semua sudah ada dalam blueprint. Sudah ada. Bahkan sudah beberapa penawaran yang masuk. Kami nanti belum putuskan. Ini semua ada di concourse level nanti. Kira-kira bisnisnya seperti apa kami sudah ada. Banyak sekali yang bukan hanya retail, komersial saja, tapi dari sisi telekomunikasi juga itu ada
opportunity. Karena signal kan nggak boleh mati ya. Iya. Di bawah sini. Ini penting ya telepon aja tentunya. susah sekarang. Iya pasti sekarang. ada. Nah seperti itu. Karena dindingnya terlalu tebal ya. Iya, dan di bawah juga. Nah jadi seperti itu nanti bagian dari yang kita sebut non fare box revenue. Nah ini yang akan kita sudah menginventarisir semuanya. Kira-kira apa retail seperti coffee shop. Ya, nah ini juga bisa Grab. menciptakan lapangan kerja yang Iya. bagus, yang baru ya. Nah, kalau kereta apinya itu sendiri, ya Iya. ini kereta apinya dari Jepang juga Iya, ininya. Nippon Sanyo, pabriknya Nippon Sanyo. Kita sudah. Apa keunikan dari kereta api? Nippon Sanyo ini perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 150 tahun di Tokyo, di Jepang. Nah, ini yang kemarin kita sudah melakukan inspeksi awal. Targetnya nanti mock up dari keretanya itu bulan September ini akan datang ke Indonesia. Not ini yang the real train tapi nggak penuh. Itu jadi hanya 10 meter saja panjangnya. Nah kita ini lagi negosiasi dengan Pemprov, ini mau ditaruh di mana nih? Bagian juga untuk sosialisasi ke masyarakat, kira gerbongnya mungkin di Monas, kita tidak tahu kalau kita bisa dapat lahan. Tapi ini kereta api yang ada jenisnya, ada konduktornya atau otomatis? Oh, kalau sistem Atau teknologinya kita ada ini the latest technology in railway. Itu sebetulnya sistem kita ini driverless sebetulnya. Jadi otomatis ya nggak? Iya, automatic train operation, signalingnya CBTC, jadi communication based ini untuk signalingnya. Jadi mengatur jarak headway yang tadi saya bilang 5 menit itu secara otomatis sambil kereta bergerak. Jadi kalau dia jaraknya terlalu jauh atau terlalu dekat, itu dia langsung bisa adjust. Kalau kita bilang udah set 5 menit, dia akan adjust langsung. Entah yang ini dipelankan kalau terlalu dekat, atau terlalu jauh, atau yang ini dipercepat. Kalau di negara lain sudah digunakan di mana saja model kereta api seperti ini? Sistemnya Singapura sudah, Hong Kong sudah, di KL juga sudah. Sydney itu target dia 2017 sampai 2018 ini dia mau memigrasikan sistem lama dia. Jadi dan kereta apinya itu juga paling canggih ya. Iya. Jadi human error-nya bisa berkurang ya dengan otomatisasi seperti ini. Justru dengan sistem ini tingkat keselamatannya jauh lebih tinggi. Jadi tubrukan biasa kan ditubruk dari belakang itu hampir tidak mungkin terjadi. Ya, karena dia otomatis. Mungkin ada sensornya. Dan begitu stop, semuanya stop. Struktur proyeknya ini yang agak beda waktu pertama kali dicanangkan. Jadi kita ini design and build. Jadi design and build ini bisa memperpendek waktu pekerjaan yang pelaksanaan. Jadi yang melakukan desain dan mengerjakan konstruksinya itu pihak yang sama, kontraktor, dan langsung bisa menyesuaikan di kondisi di lapangan. Ya kan, contohnya tiba-tiba ada utilitas yang menghalangi dan lain sebagainya. Nah kita lihat apakah kita harus geser, mutlak harus geser, apakah kita bisa modifikasi di lapangan. Ya, idealnya memang semua utilitas begitu. Hal-hal inilah yang sedikit yang agak beda. ribet ya. Ribet enggak. Dari sisi teknologi sebenarnya insinyur-insinyurnya mampu ya. Mampu. Teknik sipil kita semua dari universitas ini semua anak-anak muda semua itu mampu mengerjakan. Ini tunnelnya ini buatan Indonesia. Walaupun ada embel-embel perusahaan Jepang ya, tapi pabriknya di Kerawang. Iya. Tapi secara keseluruhan sudah tidak ada mangkrak-mangkrak karena pembebasan lahan lagi kan, atau masih ada yang kalau overall ada sedikit titik saja. Kami melakukan di daerah Lebak Bulus dan di daerah sepanjang Jalan Fatmawati. Titik-titiknya itu sebenarnya butuhnya sedikit sekali untuk entrance stasiun kita. Oh gitu. Tapi tidak kalau di tengah kan tanah negara dan itu. Jadi overall itu sebenarnya kalau tanah boleh dikatakan antara 87 sampai 90% sudah selesai. Sudah selesai. Ya? Ada satu sedikit pipa gas. Itu juga sebenarnya 1-2 hari ini bisa selesai. Itu dengan Kementerian ESDM. Ada pipa gas yang sepanjang Fatmawati dan Jalan Kartini.
other than that kita udah Nggak masalah. nggak Jadi ada nggak perlu harus Jalan misalnya harus dibelok-belok. ya dibelok-belokin atau Kan kalau kereta entrance-nya nggak dari boleh belok-belok, harus lurus. Oke, 2020 sampai ke kota. Tapi kan belum selesai di situ kan. Ada east west. Blueprint ya, blueprint untuk seluruh Jakarta ini nanti bentuknya seperti apa? Kan ada utara, selatan, pasti ada barat, Jadi timur nanti juga. kalau kita lihat itu ada peraturan Menteri Perhubungannya, ada map-nya. Itu nanti ada loop, kereta loop, ada kereta bandara, mungkin tahun depan sudah bisa beroperasi. Terus kita ada east west, bagian dari MRT itu ada east west, ada 9 koridor LRT juga. Ini light rail transit, ya. Yes, ya. Nah, Beda ini lagi nih model kereta apinya ya. beda dari sisi teknologinya sama, tapi dari sisi konfigurasi gerbongnya beda. Mereka lebih ramping dan speednya mereka juga sedikit lebih rendah. Nah, yang East West ini saat ini sedang berproses di Direktorat Jenderal Kereta Api untuk melakukan FS wilayah DKI-nya saja. Totalnya tuh 87 km dari Cikarang sampai Balaraja. Ada 41 stasiun nanti. 41 stasiun ya. Iya, dari Cikarang Balaraja nantinya. Itu kan ada wilayah Banten, ada wilayah Jabar, dan ada wilayah DKI. Tapi untuk yang tahap awal, kita akan bangun itu 27 km pertama di wilayah Jakarta. Nanti, yang perbatasan Jakarta ujung-ujung. Itu kita mengharapkan bisa mulai konstruksinya 2020, paling lambat. Target selesainya itu 2025. Ini ada apa nih di sini? Ini lori yang tarik tanah. Ya, setelah selesai menggali, tanahnya ditarik. Nanti dia tarik lagi balik bawa segmen tunnelnya. Oke, kita lihat ini ya. Ini listrik. Jadi ini tanah hasil galian. Ada sekalian dari mesinnya. Dibawa kemana? Nanti ditampung, nanti dibawa ke atas, nanti pakai truk, nanti dibawa pada malam hari. Kalau dilihat itu kan seperti bubur ya tanahnya. Memang ada campuran kimia. Jadi seperti seperti bubur kita buatnya. Nah habis itu dia nanti ngangkut segmen tanah balik untuk dipasang, terus maju lagi. Sehari kita bisa menyelesaikan masang, gali, dan masang ringnya, disebut ring. Itu 5 sampai 6 ring kali 1,5 meter per hari, udah bersih. Kalau dipikir-pikir, jumlah tanah Nah, sampai sekarang yang sudah digali itu berapa juta ton ya? juta kubik ya. Juta kubik ya. Kubik kan? Waduh, tinggal hitung diameter 6,7 meter. Terus Wow. waktu gali ini, ya kan, gali ini juga kan ada berapa kubik? Jutaan kubik. Jutaan kubik ya. Ini ditaruh di mana tanahnya? Dibuang ke beberapa bagian, ada digunakan oleh dengan dinas pertamanan, ada di kantor di Jakarta Barat. Ini Pemprov sebetulnya. Yang sekarang ini kita lagi ngurus punyanya Armada Barat. Ada wilayah Armada Barat, komandan Armada Baratnya waktu itu minta bantuan, Pemprov menyetujui langsung. Kita kirim ke sana. Tadi kembali ke pertanyaan Ya. saya. Jadi pada tahun 2020 pokoknya jalur utara selatan dari Lebak Bulus sampai kota diharapkan sudah mulai Sudah beroperasi. Setelah itu akan dibangun light rail ya dari timur sampai barat ya. Yang itu tetap MRT. tetap itu MRT juga. Kalau proyek MRT itu South North itu koridor 25 kilo, East West East West-nya juga. 87 kilo. Oke. LRT-nya itu yang sekarang lagi dikerjakan oleh Adikarya. Itu pemerintah pusat proyek. Nah ini Ini dia apa? kembali, ini segmen tunnel. Oh, Ini kan baru 3, harusnya ada 6. Ini segmen tunnelnya ini. Ini baru 3, nanti ada 3 lagi masuk. Iya Pak. Mulai pasang, 3, baut, udah jadi, di grouting, diinjek semen, ada bapaknya. Dan ini nomor urut
tunnelnya itu segmen tunnel itu produksi lokal. Lokal di Kerawang. Di Kerawang ya, pabriknya ya. Pabriknya Wika. Yang ngerjain orang kita. Tapi testingnya waktu itu dilakukan juga di ITB. Tapi karena belum ada alatnya di Indonesia, testingnya lakukan di Jepang. Jadi ini made in Indonesia ya, kecuali kereta apinya ya Kereta sendiri api. ya. Itu mungkin Dan 90, teknologi ya, teknologinya. 90% kereta apinya mungkin gerbongnya ke Jepang. Oke. Jadi Jakarta nanti akan punya MRT tapi juga punya LRT. LRT ya kan, terus ada commuter line, Ada commuter line. BRT sudah ada sekarang. Nah itu semua itu diperkirakan jadi itu kalau target pemerintah peraturan menteri perhubungannya 2030. 2030. Ya. Wow. Dan itu baru bisa ngatasin kemacetannya baru 30%. Baru 30%. Provided regulasi lainnya menunjang. Kan Hanya 30% ya tahun 2030 mengatasi kemacetan. Apalagi nanti jumlah populasi Jakarta ini kan juga semakin lama semakin bertambah. prediksikan 2030 itu yang kita ngomongnya megapolitan. Jadi termasuk Jabodetabek. Ya, ini sudah berapa? Itu bisa 30 juta. 28 juta, 30 juta. Sekarang kan Jakarta saja tuh mungkin sekitar 10 jutaan Iya. daytime Mungkin nanti kalau orang total. sekarang semua. saja sudah sampai 12 juta ya orang-orang dari Megapolitan sekarang masih Komuter. 14-an juta. During working hour itu sekitar. Tapi nanti jadi 28 sampai 30 juta. 2020. Oke. Nah ini harus diantisipasi oleh pemerintah, salah satunya ini. Kalau tidak, kita mengalami gridlock. Yang kita sebut Iya. gridlock. Udah nggak Di cukup bawah lagi. di bawah Udah nggak tanah bisa. gridlock, di atas di Jadi permukaan mobil juga udah nggak bisa gridlock. bergerak lagi. Iya. Dan ini yang apa? Yang nanti jadi masalah. Dan hitung-hitungan ekonomiknya, potensial economic loss kalau tidak diperbaiki sistem transportasi di Jakarta khususnya Indonesia sekarang, itu untuk Jakarta saja hitungannya itu kerugiannya itu sekitar 65 triliun per tahun 65 triliun. Wow, gara-gara gridlock. kalau tidak diatasi secara menyeluruh. Ya. Gitu. Sementara untuk bangun ini tadi, untuk fase pertama hanya 15 sampai 16 triliun itu untuk 5 tahun loh. Jadi setahun kita cuma spend mungkin 3 triliun dibandingin potensial loss 65 triliun per tahun. Enggak, Iya. no brainer lah. Untuk Tapi ini harus bagian dari planning yang komprehensif ya untuk seluruh metropolitan ini. dan sekarang sudah ada badannya, kemarin sudah dibentuk dan orangnya sudah ada. Jadi Badan Transportasi Jabodetabek. Ya, jadi di situ kan ada ya termasuk feeder bus untuk Transjakarta dan lain sebagainya. Nah, tadi Laut. yang pertanyaan saya mengenai beda-bedanya kereta yang digunakan beda-beda itu. kereta, ya. Itu Kalau apa kenapa? keuntungan dan ya kenapa-kenapanya? Tentu kalau yang light rail dari sisi pembangunan karena mereka semua elevated bisa lebih Ini cepat. seperti monorail itu kan ya? Iya, mirip betul. Jadi ada monorail, ada light rail. Nah, itu teknologinya kalau LRT ini dia radius curve-nya itu bisa lebih patah dibanding kita. Jadi lebih untuk people mover. Nah, itu jadi kalau dari sisi economical hitung-hitungannya tentu lebih ekonomikal kita bangun MRT sekali. Iya, jumlah orangnya juga dianggap juga bisa lebih. Sydney sendiri kan udah di close kan, dia punya LRT sudah nggak ada lagi. Mereka akan ke tram dan lain sebagainya. Jadi hanya memang untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang begitu padat dan tidak membutuhkan waktu tempuh yang begitu cepat, maksudnya speed dari keretanya. Balance keduanya ini memang harus ada. Ya, yang jelas semuanya lah dibutuhkan ya karena inilah yang membuat Jakarta itu salah satu kota metropolitan yang paling tidak efisien ya karena sistem transportasi massal kita juga tidak jauh lah di bawah dibanding dengan negara-negara lain. Mega city, the only mega city yang tidak ada metro Iya, system. karena kita terlambat 26 tahun sementara negara-negara tetangga semuanya sudah melakukannya. Jadi blueprintnya untuk tahun 2030 itu sudah jadi, ini masih
terus-menerus dengan Jepang ininya partnernya atau nanti ada Belum. Jadi untuk yang masih South tender? North, sebetulnya kalau South North ini memang kalau untuk kami preference-nya kalau bisa lanjutin aja dengan Jepang. Kalau sistemnya sudah. Bentuk pinjamannya seperti apa itu kami serahkan kepada apakah mau tight loan atau untied. Tapi kalau kami ditanya, kami lebih prefer untied karena Jadi kami tidak lebih ada fleksibel ya. menggunakan teknologinya. Nah, untuk yang East West itu juga belum tahu apakah mau pakai teknologi yang sama. Jepang juga itu up to the government. Kalau saya ini uangnya selama halal, datangnya Dan dari mana aja, selama on time. nggak masalah. Oke, Pak Dono, terima kasih banyak ya. Ini suatu pengalaman yang luar biasa. Kita juga bisa melihat dengan mata kepala sendiri dan senang ya melihat sesuatu infrastruktur sudah mulai dibangun dan sudah mulai bergerak, sudah ada aktivitas ya. Kita harapkan juga membantu perekonomian Indonesia. Dan dikerjakan sebagian besar orang-orang Indonesia, itu yang paling penting. Itu yang paling penting, made in Indonesia, tapi safety internasional. International standar gitu. Oke, iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak Dono. Welcome anytime. Ya, saya berada di terowongan MRT di bawah Bundaran HI yang nanti pada awal tahun 2019 penumpang Jakarta dari Lebak Bulus bisa menggunakannya untuk menuju ke kota. Nah, sebenarnya ini sebuah momen yang lumayan bersejarah ya, karena Jakarta, sebuah kota metropolitan, harus menunggu lebih dari 25 tahun untuk memiliki MRT atau Mass Rapid Transit. Tapi better late than never, dan tentu saja kita harapkan dengan adanya MRT ini akan menjadi jawaban dari kemacetan lalu lintas yang selama ini dialami oleh Jakarta. Dan tadi saya sudah berbincang dengan dirut dari PT MRT ini, dan mudah-mudahan ya memang MRT ini nanti aman tentu saja, apalagi mengenai melihat kondisi kota Jakarta seperti ini dengan rawan gempa dan juga rawan banjir dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ya pada tahun 2030 kelak nanti Jakarta akan menjadi sebuah kota metropolitan yang memang sudah setara dengan kota metropolitan di negara maju lainnya, di mana di situ kita akan memiliki transportasi massal yang efisien, yang bersih, yang aman, dan juga tentu kota yang bisa menjadi nyaman bagi seluruh penduduk ibu kota. Ya, demikian Insight kali ini bersama saya Desi Anwar. Jangan lupa saksikan Insight besok. Sampai jumpa.